Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Loh, Pak. Oke. Kue nastar dimakan sama keledai. Yuk kita belajar supaya pandai. Oke. Sebelum belajar tapi kita membaca doa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin? Oke, ketua kelas saja ya. Silahkan ketua kelas dipimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anak, sebelumnya kan kita sudah mempelajari bagaimana sih menjaga kebersihan rumah. Nah, kali ini juga kita akan membahas kelanjutan yang pembelajaran sebelumnya. Oke. Hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema ke-1 yaitu tentang lingkungan rumahku. Pembelajaran ke-3. Oke. Gimana nih? Sudah siap semua? Coba kalian buka buku siswa halaman 16. Nah, di sana ada foto ataupun gambar yang mencerminkan lingkungan rumah kalian. Maksudnya di dalam rumah kalian. Nah, bagaimana yang sudah kalian lihat, anak-anak? Lingkungannya sehat apa tidak? Iya, lingkungannya berantakan. Oke. Nah, pada gambar tersebut kita harus membersihkan rumah. Tentu membersihkan rumah itu hal yang harus kita jalani untuk kenyamanan. Oke. Supaya rumah yang kita tempati itu nyaman, tidak ada semut, tidak ada kecoa dan lainnya. Nah, ketika rumah tidak nyaman, ya kita juga hidup bakal tidak sehat. Untuk hidup kita sehat, kita harus membersihkan rumah. Nah, coba kita lihat halaman 17. Di situ ada amatilah gambar di bawah ini. Nah, kebiasaan baik dan ada kebiasaan tidak baik. Nah, coba kalian diskusikan sama teman kalian di mana apakah lingkungan baik dan tidak baik. Silahkan, ketika ada lingkungan baik menurut kalian baik, nah di situ diperintahkan untuk tanda checklist atau tanda setuju. Lalu kalau lingkungan tidak sehat ataupun lingkungan kotor, tanda X ya, tanda silang. Oke. Baik, diskusinya 5 menit. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Nah, baik anak-anak, apakah sudah? Nah, baik, saatnya kita bahas sama-sama ya. Oke, gambar pertama yaitu situ ada perempuan yang sedang menyapu halaman. Apakah itu termasuk menjaga kebersihan yang baik? Iya, betul sekali. Berarti kita tanda checklist, tanda setuju. Oke, yang nomor 2, di situ ada gambar yang anak sedang duduk, sedang membuang apa? Membuang bungkus ciki. Membuang bungkus ciki ya, ciki yang biasa kalian beli di toko-toko. Nah, buangnya itu dia tidak ke tempat sampah, berarti itu termasuk kebiasaan apa? Kebiasaan yang tidak baik. Nah, berarti tanda silang X. Lalu untuk gambar yang ketiga, di situ ada 2 anak yang sedang bermain nih. Bermainnya itu mengecat dinding, tapi ngecatnya tidak tepat ya. Nah, di situ jadi membuat gambar yang aneh.
Jadi kebiasaan yang tidak baik. Tanda silang lagi. Oke, gambar keempat. Nah, di situ ada gelas, ada piring, ada sendok, ada garpu di tempat cuci. Tapi tidak dicuci-cuci, akhirnya menumpuk. Nah, itu bakal mengakibatkan lingkungannya tidak sehat. Berarti itu kebiasaan yang apa? Iya, kebiasaan yang tidak tepat. Oke, kita lanjut ke nomor 5, gambar nomor 5 nih. Di sana ada perempuan yang sedang minum tapi menutup minumannya dengan kebiasaan yang baik. Ya. Lalu nomor 6. Di sini ada laki-laki yang setelah tidur dia membersihkan ataupun merapikan tempat tidurnya. Itu adalah kebiasaan yang baik. Beri tanda silang, jangan lupa tanda checklist. Oke. Jangan lupa beri tanda checklist di nomor 6. Sudah ya. Nah, dari ke-6 gambar tersebut, siapa yang betul semua? Acungkan tangan yang betul semua. Iya, ada yang salah satu, salah dua, gak apa-apa, nanti kita coba lagi. Oke, kita lanjut ke halaman 18. Coba anak-anak buka buku halaman 18. Nah, di sana ada ayo berlatih. Ayo kita berlatih menyusun kalimat. Nah, ada contoh kata-kata yang nanti akan disusun menjadi satu kalimat. Oke, di sini ada contoh katanya itu sampah tempatnya pada buanglah. Oke, bagaimana sih supaya untuk menjadi satu kalimat yang bagus, yang benar, yang tepat? Nah, jadi kita susun dari sampah tempatnya pada buanglah, kita susun menjadi satu kalimat yang baik, yang tepat. Nah, oke, jadi apa sih kalimat yang tepatnya, Pak? Oke, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah kalimat yang baik, yang tepat ya. Jadi kalimat yang tepat. Oke, di sini ada 5 contoh. Nah, akan kita bahas sama-sama ya. Nanti akan Bapak kasih contoh 2. Nanti sisanya kalian jawab ya dengan diskusi kelompok. Satu kelompoknya itu 2 siswa, sama kalian sama teman sebangku kalian. Oke. Kita mulai. Nomor 1, di sini ada katanya sabun saat tangan gunakan dan cuci. Nah, di sini kita perhatikan dulu kata awalnya. Di sini kan ada sabun, ada saat, ada tangan gunakan dan cuci. Nah, berarti ini kegiatan mencuci tangan. Jadi gunakan sabun saat cuci tangan. Gunakan sabun saat cuci tangan. Oke, paham ya? Nomor 1. Kita nomor 2. Soal nomor 2. Di sini ada disapu hari lantai setiap harus. Nah, bagaimana sih untuk menjadi satu kalimat yang tepat? Di sini kan kegiatannya sedang menyapu lantai. Jadi supaya kan jadi kalimat yang tepat, menyusun kalimat ini menjadi lantai harus disapu setiap hari. Nah, jadi lantai harus disapu setiap hari. Oke, paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang nomor 3, 4, dan 5 silahkan diskusikan dengan teman sebangku kalian. Nah, jika ada pertanyaan silahkan
tanya ke bapak ya, jangan sungkan, jangan malu-malu. Bagaimana? Apakah sudah semua? Nomor 3, siapa yang mau nyoba? Baik. Oke, ada katanya air ember ketuang dalam katanya. Nah, siapa yang mau jawab nih? Oke, kita bahas sama-sama saja ya. Di sini ada kata air ember ketuang dalam. Jadi kata untuk menjadi kalimat yang tepat, di sini kan ada kata-kata untuk menjadi kalimat yang tepat itu tuang air ke dalam ember. Tuang air ke dalam ember. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, bagaimana sih untuk menjadi kalimat yang tepat? Di sini ada kata-katanya itu campur lantai pewangi air dan dengan. Campur lantai pewangi air dan dengan. Campur pewangi lantai dengan air. Campur pewangi lantai dengan air. Oke, kita lanjut nomor 5. Nah, di sini ada kata basah, bersihkan kaca dengan lap. Bersihkan kaca dengan lap. Nah, di sini ada bersihkan kaca dengan lap basah. Oke, bersihkan kaca dengan lap basah. Oke, itu kalimat yang tepat. Oke, kita sudah tahu semuanya ya, sudah paham ya. Lanjut, kita coba anak-anak buka buku halaman 20. Coba buka buku halaman 20. Nah, di sana ada percakapan antara Dayu dan Ibu Dayu. Nah, coba di sini apakah ada yang mau mencoba? Siapa yang mau jadi Dayu? Angkat tangan. Siapa yang mau jadi Ibu Dayu? Oke. Kita coba dulu terlebih dahulu ya. Nah, sebelum ke anak-anak sama teman sebangku anak-anak mempraktekkan. Baik, kita ini sama-sama dulu. Hari ini Ibu Dayu katanya sedang sibuk. Nah, baru saja selesai arisan di rumahnya. Kegiatan apa? Kegiatan arisan. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk untuk mencuci piring, mencuci gelas, mencuci sendok, garpu dan lainnya. Oke, Dayu membantu Ibu menyusun piring di rak piring. Nah, Dayu menghitung piring yang disusun di raknya. Nah, saat sedang asik menghitung katanya. Dayu nih sedang asik menghitung. Ibu bertanya kepada Dayu. Nah, kita mulai percakapannya ya. Oke, perhatikan anak-anak, diperhatikan buku kalian masing-masing dulu. Oke. Nah, kata Ibu Dayu. Dayu, tadi Ibu menggunakan 35 piringnya. Nah, tapi sebagian piringnya itu milik tetangga. Nah, kata Ibu Dayu, piring kita hanya 24. Coba hitung berapa piring yang Ibu pinjam. Nah, kata Dayu, baik Bu, aku akan mencoba menghitungnya, katanya. Lalu Dayu juga menjawab, piring yang digunakan ada 35, piring Ibu ada 24. Nah, berarti kata Ibu, coba tentukan berapa piring pinjaman. Nah, Dayu menjawab dengan mengurangkan 35 dengan 24 Bu, katanya. Jadi 35 dikurangi 24. Nah, kata Ibu, benar sekali Dayu. Oke. Nah, dari percakapan tersebut kita bisa menjawabnya 35 dikurangi 24. Anak-anak siapkan pensil dan alat buku kalian. Silahkan tulis di buku kalian masing-masing. Kita buat 35 kotak-kotak kecil. Yuk kita sama-sama buat 35 kotak kecil.
seperti di buku halaman 21. Silahkan kalian buat ya. Oke, sudah semua? Baik. Nah, tadi kan Dayu katanya jumlahnya itu 35 ring. Nah, tapi yang milik Ibu Dayu cuma 24. Nah, jadi untuk penghitungannya itu bisa kita lihat semua di buku halaman 21. 35 dikurangi 24 sama dengan 11. Oke, perhitungan di atas dituliskan dalam kalimat. Nah, coba kita lihat, perhatikan baik-baik. 35, 3-nya itu puluhan. Oke, jadi 5-nya satuan. Jadi 35 itu 30-nya itu angka 3-nya itu puluhan, sedangkan 5-nya itu satuan. Oke, dikurangi 24. Nah, angka 2 di sini itu puluhan. Lalu angka 4-nya itu satuan. 35 dikurangi 24 hasilnya 11. Angka 11 itu jadi satunya itu puluhan, sedangkan satunya lagi itu satuan, jadi disebut 11. Oke, kita ambil contoh lagi nih, ada di halaman 21. Kita buat kotak-kotak lagi, silahkan buat kotaknya. Kalau sudah dibuat kotaknya, kita perhatikan baik-baik bukunya. Nah, di sini ada 28 dikurangi 12. Nah, 28 dikurangi 12. Kita hitung sama-sama bagaimana sih penulisan kalimat matematikanya. Angka 28 itu 2 puluhan, lalu 8-nya itu satuan, 28. Lalu untuk 12, satunya puluhan, sedangkan 2-nya itu satuan. Oke, jadi 28 dikurangi 12 adalah 16. Sedangkan angka 16 itu bagaimana nih? Satunya itu puluhan, 6-nya itu satuan. Jadi dibaca 16. Oke. Baik, ada 5 soal di halaman 22. Kita akan mencobanya. Nah, Bapak akan mencobanya, mencontohkannya 1. Nanti 4 lagi akan kita diskusikan ataupun menjadi kuis nanti setelah pembelajaran selesai. Nanti akan Bapak acak nanti barisan, nanti kan di sini ada 4 baris, berarti ada 4 soal. Nah, siapa yang nomor 1, 2, 3, 4, nah itu yang pulang duluan, yang dapat menjawabnya yang pulang duluan. Oke, sini kan ada 5 soal, jadi kita kurangi 1 jadi 4. Oke, nah nomor 1 kalian lihat masing-masing 24 dikurangi 13. Oke, kita menghitungnya dengan kalimat matematika. Kalimat matematikanya di bawah. Nah, jadi 2-nya itu puluhan, 4-nya satuan, dikurangi 13. Satunya puluhan, 3-nya satuan. Oke, 24 dikurangi 13 hasilnya 11. Oke, 11 itu satunya itu puluhan, lalu satunya lagi satuan. Nah, seperti itu anak. Baik, pembelajaran kita kali ini dicukupkan terlebih dahulu. Selanjutnya silahkan kalian rapihkan buku ke dalam tas kalian, alat tulisnya dan juga lain-lainnya ke dalam tas ya, jangan sampai ada yang tertinggal di kelas. Nah, anak-anak bagaimana? Apakah sudah semuanya dimasukkan ke dalam tas? Oke. Jadi sebelum kita pulang nanti ada kuis, 2 kuis dulu, siapa yang pulang duluan. Oke, kita mulai kuisnya ya, sebagai bahan evaluasi ataupun refleksi untuk pembelajaran kali ini. Oke, kita langsung saja ya, siapa yang mau mengisi nomor 2? Ajukan tangan, barisan mana? Oke. Nah, setelah
semua kelompok selesai, nah kita bahas sama-sama. Kita nomor 2 dulu ya, kita bahas nomor 2 dulu. 29 dikurangi 15. Nah 29 itu 2 nya puluhan, 9 nya satuan. Sedangkan yang 5 dikurangi 15, di 1 nya itu puluhan, 5 nya satuan. Jadi 29 dikurangi 15 yaitu berapa? Tadi iya 14. Benar. Kita lanjut ke nomor 3. 43 dikurangi 11. 43 nya 4 nya itu puluhan, 3 nya itu satuan. Dikurangi 11, 1 nya puluhan, 1 nya satuan. 43 dikurangi 11 menjadi 30 berapa? Tadi yang tadi 32. Benar sekali. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, tadi yang nomor 4 siapa nih? Kelompok mana nih? Nah, ya. Di sini 23 dikurangi 13. 23 dikurangi 13. 2 puluhan, 3 satuan. Dikurangi 13. 1 puluhan, 3 satuan. Nah, jadi 23 dikurangi 13 adalah 10. Benar sekali. Oke, kita lanjut nomor 5. 24 diambil atau dikurangi 22. 24 2 nya itu puluhan, 4 nya itu satuan. Dikurangi 2 nya itu puluhan, 2 nya itu satuan. 24 dikurangi 22 menjadi hasilnya 2. Oke. Baik, karena semuanya menjawab dengan benar, dengan bagus. Nah, kita berdoa dulu sebelum pulang. Oke, tapi sebelum berdoa kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik anak-anak, silahkan untuk ketua kelompoknya memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pulang, rapihkan dulu tempatnya. Kalau ada sampah di kolong meja ataupun di bawah meja, pungut ya, buang di luar. Disebabkan ada tong sampah, jangan disimpan di kolong meja atau di bawah meja. Silahkan bawa sampahnya ataupun buang nanti ke tong sampah. Oke. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.